Ramai jadi sorotan media asing, pemerintah Indonesia dinilai panik dan ketakutan dengan bendera One Piece. The One Piece fans are now using the Straw Hat Pirate flag as a symbol to protest against the world government. This is insane. Everywhere across the world is waving the Straw Hat Pirate flag for One Piece to symbolize to stand up against the government, apparently. I don't know if this is a meme or this is actually serious, because this is insane for the One Piece fans. Everyone around the world is going crazy, and One Piece being a symbol of political rebellion in real life, there is genuinely no anime that has ever sparked this level of emotion and impact ever. One Piece is literally the greatest anime ever. One Piece is clearly causing issues in the world is what some people are also saying. Like, I don't think you can get any more serious than this. Literally all around the world, they are waving the Straw Hat flag. Literally from the show One Piece. If you have never seen One Piece, I recommend you go and watch it. It is insane. Even the manga is amazing. Let me know in the comments down below, what do you think? And are you actually waving the flag too to stand up with everyone around the world? Us anime fans are standing up. And I really don't know who started this movement, but it is insane. Menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, muncul fenomena bendera bergambar simbol bajak laut dari serial anime One Piece yang dipasang di berbagai daerah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan fenomena ini perlu diwaspadai karena berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Fenomena pengibaran bendera serial anime asal Jepang One Piece semakin marak menjelang perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Ramai di media sosial pengibaran bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak bertopi jerami bersanding dengan bendera merah putih. Bendera One Piece yang viral di masyarakat merupakan bendera milik kru bajak laut topi jerami yang dipimpin karakter utama Monkey D. Luffy yang berambisi menjadi raja bajak laut. Bendera Jolly Roger topi jerami dalam cerita One Piece menjadi simbol kekuatan, kebebasan, dan persahabatan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai perlu kewaspadaan terhadap potensi gerakan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Bang, berarti ini maksudnya ada gerakan sistematis untuk memecah gitu ya, Bang? Ya, itu ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa. Penggunaan simbol dan idiom budaya populer kerap digunakan untuk menyampaikan ekspresi atau pesan tertentu. Lo membuat kebijakan-kebijakan yang membuat publik merasa dalam tekanan, sementara problem-problem yang diciptakan oleh sistem kekuasaanmu itu tak diselesaikan. Betul. Orang-orang yang dianggap harus bertanggung jawab tidak diapa-apakan. Sehingga kemudian masyarakat merasa bahwa ini nggak adil banget gitu. Dan ekspresi itulah yang dimunculkan melalui One Piece-nya itu. If you wave a One Piece flag in Indonesia, it is now classified as treason. This is actual treason now, wearing a One Piece flag. The Jolly Roger of the Straw Hat crew is now treason in Indonesia. A lot of people are clowning on it because it's One Piece. But One Piece has transcended everything, and it is now treasonous to have a Jolly Roger for the Straw Hats crew, which is the One Piece flag. I mean, it's a Jolly Roger, which is the flag of the One Piece crew, the Straw Hats crew. I mean, how did we get here? People are angry at their government, so they've been waving these flags, the Jolly Roger for the Straw Hats, and the government is sick of it. One of the head government officials says that, yeah, that's treason. It is now treason against the government of Indonesia to wave an anime flag from One Piece, the Jolly Roger of Straw Hats crew in Indonesia. Because Luffy has only ever stood for eating meat and wanting his friends to eat meat and sticking it to the government. Is it treason? Should it be treason? Let me know in the comments. Tolong dengarkan, dan kalau mungkin turun, Pak Prabowo turun. Bukan turun dari jabatan, turun ngelihat realitas masyarakat, Pak. Turun, Pak, please. Pak Prabowo itu sering nggak tahu apa-apa soal rakyat. Pak Prabowo itu sampai sekarang tuh masih mengatakan dengan bangga hatinya, dengan percaya dirinya, bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja. Ya di atas kertas, Pak.
dengan perhitungan 5% per tahun pertumbuhannya itu kan, basicnya itu kan. Coba turun Pak, please turun. Kami tuh bukan akan menurunkan Bapak dari jabatan, tapi kami tuh minta Bapak tuh turun langsung ke rakyat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. In Indonesia right now, citizens are literally raising the Straw Hats flipping flag. Yes, Luffy's flag. In protest of what the government are doing to the people. They're using One Piece, a story about resisting and fighting against corrupt government and chasing freedom as a symbol of resistance. One Piece is so much more than an anime. If you know about Luffy, you know he's all about liberating the people. He is the definition of liberation himself. They're using the Straw Hat symbol to stand against oppression because they know Luffy doesn't stand for power, he stands for freedom. Let me tie it back into the story because he said it to Rayleigh straight up. I am not trying to conquer anything. The freest man on the seas is the Pirate King. When the world feels heavy, people look to Luffy, not as a hero but as a reminder. We do not bow to tyrants, we do not bow to oppression. Luffy is more than just an anime character, bro. He's the embodiment of freedom. The Straw Hat sign is a sign for freedom, a sign for liberation as well. So proud of this anime, man. Nah kan, kejadian di Tuban ada yang pasang bendera Luffy One Piece langsung datang Marine, aparat, sweeping, interogasi. Bukan kasus narkoba, bukan kasus mafia juga. Hanya karena kain bergambar tengkorak. Pasal mana yang dilanggar? Namanya Arvin, yang ngaku kalau aksinya merupakan bentuk protes terhadap kondisi negara saat ini, bukan karena kurangnya nasionalisme. Maka benar dalam Psychology of Protest dari Clandermans, mengutip Dr. Faisal, setiap aksi protes itu ada tujuan instrumental. Aksi yang sifatnya simbolik seperti pengibaran bendera adalah aksi yang berusaha memantik diskusi yang mewakili entah kekecewaan dan kekhawatiran terhadap apa yang terjadi. Ngerti gak sih? Aparat bahkan cari masyarakat yang kibarkan bendera lewat ketua RT. Gak ada kerjaan lain apa ya? Ironisnya, pejabat level atas malah pakai pin bendera Luffy, senyum-senyum dianggap keren. Rakyat kecil yang pakai malah dicurigai makar. Aneh. Lalu kita bertanya, apakah yang sebenarnya ditakuti oleh negara ini? Kain tengkorak? Atau pikiran yang mulai sadar? Arvin cuma ngibarin simbol, bukan bom. Tapi reaksinya seolah negara ini gampang meledak. Apa jadinya jika rakyat sadar dan bersatu? Mungkin ini yang ditakuti, bukan benderanya. Dekat bahagian atas adalah bendera negara Indonesia. Dekat bawah pula adalah bendera Straw Hat Pirates daripada cerita One Piece. Yang bawah ni mungkin korang rasa tak berapa signifikan. Lagi-lagi untuk mereka yang tak layan One Piece. Tapi korang nak tahu tak, bendera ni sedang menjadi movement yang sangat-sangat besar dekat negara Indonesia. Kenapa aku cakap macam tu? Aku akan explain kejap lagi. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten isu semasa, info terkini, tekan dulu butang follow dekat sini. Dah tekan? Mantap. So, kalau korang tak tahu, bulan 8 adalah bulan kemerdekaan bukan sahaja untuk negara Malaysia, tapi juga untuk negara Indonesia. Jadi standard lah, bila bulan merdeka je, mesti kita nak kibar bendera kan? Tapi dekat Indonesia sana, style lain sikit. Yang mana bukan setakat kibarkan bendera Indonesia sahaja, tapi kibarkan juga bendera Straw Hat Pirates. Korang boleh tengok sendiri dekat social media, lagi-lagi dekat TikTok, berapa ramai orang Indonesia yang buat video, yang post gambar kibarkan bendera Indonesia, tapi at the same time kibarkan juga bendera Straw Hat Pirates dekat bawah tu. So untuk mereka yang tak tengok One Piece, mungkin korang rasa One Piece ni kartun tak apa-apa, langsung tak ada apa-apa, mesti pasal lawan-lawan je kan. Tapi sebenarnya tak guys. One Piece ni antara satu anime, satu manga yang sentuh macam-macam isu dunia yang berlaku sekarang. Salah satunya of course lah pasal kebebasan, freedom, pasal fight against the world government. Okay, melawan kerajaan dunia. Sebab itulah aku rasa orang-orang Indonesia boleh relate dengan benda ni. Sebab apa? Kita semua tahu yang kalau korang nak kata kerajaan Malaysia ni teruk, tapi orang-orang Indonesia lagi mengakui yang kerajaan diorang jauh lagi teruk. Sebab itulah diorang rasa tak puas hati, diorang pun kibarkan bendera ni menunjukkan ada sedikit rebel terhadap world government. Tapi untuk diorang punya government lah kan. Gue mau tahu kenapa negara begitu takut dengan bendera One Piece ini. Karena negara sadar kemarahan dan keresahannya muncul dari akar rumput. Gerakan ini muncul dari publik yang tiap hari marah terhadap ketidaksejahteraan dan penindasan di negara kita hari ini. Bendera One Piece padahal adalah gambaran paling mudah dari amanat konstitusi kita. One Piece mengajarkan soal apa? Soal anti penindasan, soal anti diskriminasi, soal anti kemiskinan, soal
anti mereka yang hari ini menikmati uang rakyat. Mereka yang tertawa di atas sana menjadi elit-elit Indonesia, elit-elit dunia, world government bahasa One Piece-nya. Sedangkan masyarakatnya menjadi budak di negara sendiri. Masyarakatnya tertindas di negara sendiri. One Piece adalah amanat konstitusi. Versi gampang aja, versi Gen Z-nya. Ini membuktikan teman-teman bahwa suara kita itu akan selalu didengar dan ditakuti oleh mereka yang berkuasa dan rakus, dan takut masyarakatnya bersatu. Mau kita ngomong di media sosial, mau kita masang bendera di truk-truk yang berjalan, apalagi kita turun aksi ke jalan, suara kita kalau bersatu, masyarakat sipil akan menjadi satu gerakan dan dampak yang begitu dahsyat, teman-teman semua. Jangan pernah merasa kalian adalah kecil. Jangan pernah merasa kecil di depan kekuasaan dan di depan negeri kita sendiri. Negara nggak seharusnya takut dengan bendera. Negara nggak seharusnya takut dengan kritik dan gerakan publik. Lebih baik negara takut Indonesia suatu hari jadi emas atau enggak. Dengan jutaan pengangguran yang hari ini ada, puluhan juta kemiskinan yang hari ini ada, berapa banyak yang tidak bersekolah, stunting, represivitas aparat, hukum yang tidak adil sehingga memenjarakan tahanan-tahanan politik. Lebih baik negara takut terhadap hal-hal itu. Teman-teman semua, kapten kita Luffy mengajarkan bahwa kemenangan itu bukan soal menjadi raja bajak laut atau kekuasaan itu sendiri, tapi soal kebebasan di lepas lautan yang menyertakan kesejahteraan dan memastikan tidak ada penindasan di dalam. One Piece adalah amanat konstitusi versi visual yang lebih mudah dan relevan. Admito that existem certas coisas que simplesmente não têm explicação. A bandeira dos Mugiwara, dos chapéus de palha do One Piece, tinha se tornado um símbolo de resistência nos protestos lá da Indonésia. Esse era o símbolo. E agora, acaba de se tornar um crime nacional hastear essa bandeira. Diz se isso não parece um enredo de algum arco muito sério, político ali de One Piece envolvendo todo o governo. Hastear a bandeira dos chapéus de palha de One Piece agora é considerado crime de traição e uma tentativa de dividir a nação na Indonésia. A bandeira sendo hasteada no meio de protestos, de passeatas, caminhões, pessoas por todo lugar levantando essa bandeira como todo um simbolismo. E o One Piece ali no meio, fazendo isso parecer algo indescritível. Assim, é assustador para você que conhece um pouco da história de One Piece, aonde tudo isso chega, o que se torna com todo o esquema político, o governo mundial, e tá aqui no nosso mundo isso acontecendo dessa forma. Tem muita gente que não entende o impacto do One Piece, mas assim, é indescritível. Isu ni menjadi satu benda yang sangat besar sehingga kan apa yang aku baca daripada artikel ni, kerajaan Indonesia sendiri dah pun declare yang kalau korang kibarkan bendera One Piece tu, maknanya itu adalah symbol of treason, pengkhianatan. Jadi macam korang dilarang untuk kibarkan bendera One Piece tu. Okey, yang ini aku tak berapa sure dah betul ke tidak. Cuba korang bayangkan benda ni berlaku kat Malaysia, kibarkan bendera One Piece pun tak boleh. Silap-silap dekat Indonesia sana, manga, anime One Piece pun tak dimainkan. Jadi gila guys. Cuma satu benda yang aku nak cakap, mungkin kibarkan bendera Straw Hat Pirate ni dia macam pelik sikit. Sebenarnya Straw Hat Pirates ni antara lanu-lanu yang tak kisah sangat pun pasal world government. Lagi-lagi dia punya captain lah. Satu-satunya organisation yang totally against the world government adalah Revo Army. Patutnya kibarkan bendera Revo Army. Lagi obvious. Tapi Revo Army pun tak berapa nak function sekarang. Dia punya ketua pun aku tak tahu lah bila nak gerak. Duk meeting dia daripada hari tu. Mungkin betul juga lah, tak payahlah kibarkan bendera Revo Army, lebih baik kibarkan bendera Straw Hat Pirates. Jadi aku nak tanya orang-orang Indonesia, betul ke info-info yang aku cakap ni? Lagi-lagi yang tadi tu, pasal kerajaan korang dah larang korang daripada kibarkan bendera One Piece. Merah putih terlalu suci di negeri yang penuh korupsi ini. Mas, tahu nggak tentang pengibaran bendera One Piece pada saat bulan Agustus ini? Oh, alasan gini, rakyat Indonesia mengibarkan bendera One Piece. Mengapa? Karena rakyat Indonesia itu sudah muak sama kebijakan pemerintah yang sekarang. Gimana tanggapan kakak tentang statement pemerintah yang bilang kalau misalnya ini tuh memecah belah bangsa? Memecah belah bangsa? Biasa itu mah kalau di karakter One Piece yang import gula,
nggak usah dilanjutin. Kayaknya sampai sini aja interviewnya ya Kak ya. Makasih. Kayaknya kita wajar nggak sih kalau misalnya emang mengekspresikan. Iya. Sama bendera takut tapi sama akhirat tidak takut. Wow. Apa artinya merdeka jika hukum tajam ke bawah? Mereka ambil hak kita tanpa rasa bersalah. Itu bagi oknum, bukan semua pemerintah. Ada pemerintah yang baik, ada pemerintah yang oknum. Tapi kebanyakan ada pemerintah kalau disatukan bisa menjadi satu provinsi. Banyak. What's your opinion about mengibarkan bendera One Piece pada saat bulan Agustus? Honestly, I think it's cringe. Anda itu termasuk pro-government berarti ya? Iyalah, hidup Tenryo Obito. Fenomena maraknya bendera bajak laut Straw Hat dari anime One Piece yang dikibarkan di berbagai penjuru Indonesia mendadak menjadi sorotan tak hanya publik dalam negeri, tapi juga media internasional. Bendera yang ikonik dengan simbol tengkorak bertopi jerami itu kini dituding sebagai ancaman terhadap persatuan bangsa oleh salah satu pejabat tinggi Parlemen Indonesia, memicu debat sengit soal batas kebebasan berekspresi di negara demokrasi ini. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, dari Partai Gerindra, menyebut aksi pengibaran bendera bajak laut tersebut bukanlah insiden acak, melainkan bagian dari gerakan sistematis yang dianggap berpotensi memecah belah bangsa. Ini bukan kebetulan, ada upaya terkoordinasi untuk memecah belah persatuan bangsa, ujar Dasko kepada wartawan di Jakarta belum lama ini. Pernyataan tersebut muncul setelah dalam beberapa pekan terakhir jelang Hari Kemerdekaan ke-80 RI, bendera Straw Hat Pirates terlihat berkibar berdampingan dengan sang saka merah putih, mulai dari truk, halaman rumah warga, hingga tiang bendera di ruang publik. Ditelusuri jawapos.com, saat ini banyak media-media internasional yang mulai menyoroti fenomena pelarangan bendera One Piece di Indonesia. Pemerintah Indonesia bahkan dinilai takut dengan bendera tersebut dan gerakan massa di belakangnya. Beberapa media asing yang menyoroti merupakan media mainstream internasional. Selain itu, media yang fokus pada komunitas dan game juga menyoroti fenomena pelarangan bendera One Piece di Indonesia. Tren ini awalnya muncul dari media sosial dan menyebar dengan cepat sebagai bentuk ekspresi, yang belakangan ditafsirkan sebagian sebagai kritik simbolik terhadap situasi politik saat ini. Reaksi pemerintah pun beragam. Di lapangan, sejumlah aparat kepolisian dilaporkan mulai melakukan razia terhadap bendera One Piece yang dianggap menyimpang. Bahkan dalam beberapa kasus, petugas memaksa warga menurunkan bendera tersebut. Namun tidak semua pihak di lingkar kekuasaan sepakat dengan pendekatan keras itu. Politikus PDIP, Dedi Yefri Sitorus, menilai fenomena ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk ekspresi publik ketimbang ancaman politik. Ini seharusnya dilihat sebagai ekspresi kritik dari masyarakat, yang merupakan bagian penting dalam demokrasi, ujarnya. Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang warganya mengikuti tren tersebut selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Dalam pandangan saya, bentuk ekspresi semacam ini adalah fenomena alami dalam demokrasi, kata Bima, mencoba meredam ketegangan. Menteri dari PDIP lainnya, Budi Gunawan, tetap mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi mesti dijalankan tanpa merendahkan martabat bangsa. Ketegangan ini juga memancing perhatian media luar negeri yang mengangkat tajuk-tajuk seperti, Indonesia Panics Over One Piece Flags dan, Pirate Flag Seen as Threat to National Unity. Reaksi berlebihan pemerintah jadi sorotan. Sebagian menyoroti reaksi berlebihan pemerintah Indonesia dalam menanggapi simbol budaya pop yang tak lain berasal dari karya fiksi Jepang. Kritik dari lembaga hak asasi manusia seperti Human Rights Watch pun kembali muncul, mengingatkan pada laporan tahun 2023 yang menyoroti pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Tren One Piece ini mungkin hanya sekadar fenomena pop culture bagi sebagian orang, namun reaksi pemerintah mengungkap kegamangan yang lebih dalam soal bagaimana negara menghadapi kritik dalam balutan budaya populer, sebuah refleksi atas dinamika demokrasi Indonesia hari ini. Dalam serial anime One Piece yang dicintai banyak kalangan di seluruh dunia, para bajak laut mengibarkan bendera mereka untuk melambangkan kebebasan dan memberontak terhadap pemerintah dunia yang otoriter. Kebangkitan protagonis One Piece, Monkey D. Luffy, karakter utama dari serial tersebut, menjadi kaisar laut dan perjalanannya untuk dinobatkan sebagai raja bajak laut ditandai dengan keberaniannya melawan marinir bersama krunya yang compang camping. Meskipun para perwira marinir mencoba mematahkan kekuatan Luffy dan menangkapnya, ia tetap teguh dalam perjuangannya melawan penindasan, muncul sebagai tokoh revolusioner dan sumber inspirasi bagi mereka yang menentang kebijakan pemerintah di dunia nyata. Bahkan, bendera One Piece juga dibawa ke demonstrasi Palestina baru-baru ini.